Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa tsani nisabu zakatil baqari an-nisabu thalathuna al-wajibu fihi tabi'un aw tabi'atun laha sanatun. An-nisabu arba'una al-wajibu fihi musannatun laha sanatani. An-nisabu sittuna al-wajibu fihi tabi'ani. An-nisabu ma zada ala dhalika fi kulli thalathina tabi'un wa bi kulli arba'ina musannatun wa hakadha kullama zada 'ashran taghayyara al-wajibu fihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Yang kedua, bagian yang kedua bagian daripada nisab zakat an-na'am, binatang ternak nih. Masih bicara tentang nisab zakat binatang ternak. Jadi dalam kategori ini na'am itu 3 ya. Al-ibilu itu, al-baqaru yang termasuk di dalam na'am itu, unta, bakor, sapi, dan juga apa? Ghanam, yaitu kambing gitu. Dan juga kemarin udah lewat pembahasannya tentang bagaimana syaratnya. Jadi enggak semua sapi, enggak semua unta, tidak semua kambing itu keluar zakatnya. Jadi keluar zakatnya itu kalau memenuhi syarat. Syarat pertama nisab, syarat yang kedua haul, syarat yang ketiga bicara keadaan binatang ternaknya itu makannya dari mana. Gitu ya, kemarin antakuna saimah, yaitu bahwasanya keadaan makannya di tempat gembalaan. Itu baru ada syarat dia keluar untuk dizakati. Kalau misalkan makannya boleh kita beliin gitu ya, diempanin dengan cara bukan digembalakan, itu begitu luar biasa. Islam itu adil, dia kagak keluar zakatnya ya, karena kita udah ngeluarin apa, ngeluarin kos yang banyak untuk pakannya. Jadi adilnya Islam itu luar biasa. Makanya kalau ada kewajiban zakat kan harus memenuhi syarat dulu gitu. Dan juga syaratnya alla takuna amilah. Jadi bukanlah binatang ternak itu adalah binatang ternak yang dipakai tenaganya. Ya, kalau dikendarain misalkan, atau at-tahmilul harath walau bi ghairi ujra, misalkan dipakai untuk pertanian, bakal ngeluku atau apa, itu dipakai tenaganya. Yang kalau misalkan binatang ternak yang dipakai tenaganya itu nggak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Itu saking luar biasa adilnya itu Islam. Jadi kalau ada yang bilang orang ketika punya harta lalu dipungut zakat dari sana, itu Islam katanya mengambil harta dari orang lain, dilihat dulu gitu. Padahal ada ketentuan syaratnya tuh ya. Jadi kalau misalkan syaratnya mesti cukup nisab, cukup haul. Nah, adapun nisab ya, kemarin kita udah bicara tentang nisab zakat ibil, zakat unta gitu, yang poin yang pertama. Nah, ini yang kedua nisabu zakatil baqari, yaitu nisab zakat bakor, yaitu zakat sapi gitu ya. Nanti sapi ini dikias juga ya sama ulama. Jadi kalau ada yang nanya, itu iya kalau sapi, kalau kita kebo bagaimana? Nah, kebo sama dengan sapi itu dikias tuh, sama tuh. Jadi kita kan ada kebo tuh. Kita juga orang dulu jarang itu yang motong sapi, jarang. Ya, kebanyakan kita ngandil kebo nih, semur ikan kebo nih, kan gitu, ikan kebo. Itu enggak ada daging kebo, ikan kebo.
Jadi kalau ditanya kebo bagaimana? Kebo sama dengan sapi dalam hal nisab zakat itu. An-nisabu, adapun nisab zakatnya sapi yang udah kena kewajiban zakat itu berapa? Salasun, 30 ya, 30 ekor. Kalau dia udah punya 30 ekor sapi yang memenuhi syarat itu juga tadi. Yang syarat yang 4 tadi itu nisab, haul, saimah, wajah allatakuna amilah. Itu kalau memenuhi syarat itu, ada orang punya sapi 30 ekor, maka wajib ya, al-wajibu fihi, ada kewajiban di dalamnya, di dalam kepemilikan sapi yang 30 ekor tadi apa? Tabi'un au tabi'atun laha sanatun. Zakatnya tibang 1 ekor. Apa? 1 ekor sapi itu yang usianya 1 tahun. Kalau dia punya sapi 30 ekor, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Pertanyaannya, sapi yang dikeluarin zakatnya itu yang umur 1 tahun, sapi laki-laki apa perempuan? Boleh laki, boleh perempuan. Jadi tabi'un au tabi'atun. Itu. Tapi kalau kita sekarang ada nggak yang punya sapi sampai 30? Kan ada orang kita. Oh, nggak ada ya. Olahan lu kagak, atu juga udah jarang gitu. Atau ada juga orang-orang yang punya sapi itu bisa jadi karena apa? Ada dia tempatnya untuk memeliharanya, akan tetapi dia nggak punya tempat untuk mengembalakannya. Jadi itu sapi makannya bukan karena apa? Digembalain. Lewat apa makannya? Pakannya dia beli. Nah itu nggak keluar zakat yang begitu. Adil Islam. Ya kan ngeluarin biaya untuk pakannya aja udah berapa duit kan, mahal juga kan gitu. Apalagi kalau sekarang ya dia apanya? Yang dia kasih makan itu sapi bukan hanya makanan-makanan tradisionalnya sapi gitu. Bukan hanya rumput tapi ada konsentrat dan sebagainya. Itu ya sapi yang model begitu, naam yang begitu, binatang ternak yang seperti itu kagak keluar zakatnya. Tapi jikalau nanti dijual bagaimana? Nah, nanti masuknya bukan lagi naam tapi tijaroh. Nah, jadi zakatnya zakat perdagangan, perniagaan tuh. Misalkan dia punya sapinya banyak. Nah, makannya itu lewat apa? Lewat pakan yang dibeli. Lalu karena itu sapi bagus, lalu harganya mahal, dijual lah itu sapi. Nah, nanti yang keluar zakat bukan harta naamnya, tapi yang keluar zakat adalah harta tijarohnya gitu. Tetap kena zakat, tapi bukan binatang ternaknya, akan tetapi hasil daripada penjualan binatang ternak itulah yang ada kewajiban zakat gitu. Lalu yang kedua, nisabnya kalau udah sampai 40 gitu ya. Kalau udah sampai 40, arbaun al-wajibu fihi musannatun laha sanatani. Sama juga tuh. Dia masih ngeluarin sapi juga, tapi yang umurnya 2 tahun gitu. Jadi sapinya yang rada gedean udah gitu. Jadi kalau dia punya 40, maka kewajiban zakatnya adalah 1 ekor sapi yang umurnya 2 tahun. Lalu kalau ada pertanyaan, dia punya sapinya 37 ekor, berarti zakatnya berapa? 1. Tetap yang umurnya 1 tahun, karena belum sampai kepemilikan berapa? 40 tahun, dia masih di dalam rank yang 30 tadi gitu. An-nisabu situn, adapun 60. Nah, tabi'ani, maka yang dia keluarin adalah 2 ekor sapi tuh. Kalau dia udah punya 60 ekor sapi, kewajiban zakatnya 2 ekor tabi'ani. Jadi kalau masih punya sapi 50 bagaimana? Yang 50 bagaimana yang 50? Nah, ya tetap sama karena belum sampai 60. Adapun mazada ala dzalika, apa-apa yang bertambah dari situ, gitu ya. Yang bertambah dari yang 30, 40, 60 bagaimana? Fi kulli 30 tabi'un, di setiap 30 ekor itu 1 ekor keluarnya. Berarti kalau 60 2 ekor gitu. Adapun yang 40 tadi gimana? Tetap 1 ekor. Yang membedakan adalah umur sapi. Yang dikeluarkan zakatnya itu umur sapinya beda. Kalau yang 30 umurnya
1 tahun, kalau yang 40 umurnya 2 tahun gitu. Jadi gedean tuh. Wa fi kulli arba'ina musannatun, dan juga ketika di setiap 40 itu musannatun. Wa hakadha kullama zada 'ashran taghayyara al-wajibu fi. Nah, jadi setiap nambah 10 lagi nanti di yang dari 60 itu maka taghayyara al-wajib, ada perbedaan, ada kewajiban untuk mengeluarkan apanya? Zakatnya. Tuh, tapi jarang itu ya. Jarang kalau sampai 60 juga jarang orang itu. Ya mungkin bisa jadi ada orang-orang yang masih di daerah gitu, yang masih punya bulakan luas juga. Jadi sapinya banyak dan juga makannya dari hasil rumput di tempat gembalaan. Makanya kayak begitu modelnya. Kalau misalkan dia mencukupi syaratnya, maka ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat ya, na'am gitu, zakat binatang ternak gitu, yaitu sapi. Kebo bagaimana ya? Sama ya, kebo begitu juga gitu, dikias. Jadi memang dalam pendapat ulama-ulama bicara tentang na'am memang 3 doang dah tuh. Iya, unta, sapi sama kambing pada ghalibnya tuh, pada umumnya. Cuma karena memang kita, masyarakat kita ada mengenal binatang ternak yang biasa kita makan juga, kita konsumsi juga adalah kerbau, maka dikias tuh. Kerbau itu mengkias kepada sapi gitu. Adapun binatang ternak yang lain walaupun itu kategorinya binatang ternak, maka apa? Nggak termasuk gitu ya. Kayak ayam gitu ya. Ayam kan binatang ternak juga kan. Ayam, soang, entong, bebek kan gitu ternak juga. Itu keluar zakat? Wah, enggak. Karena enggak masuk dalam kategori na'am ya. Kalau ada pengertian na'am itu yang 3 itu, atau dikias kepada kerbau satu. Wa tsalitsu nisabu zakatul ghanam. Itu. Adapun nisab zakat ghanam, zakatnya kambing gitu ya. Jadi baru ada dia punya kewajiban zakat kalau mencukupi nisabnya di kambing. Berapa? An-nisabu, adapun nisab yang 40 sampai 120 nih. Jadi kalau dia punya rentan jumlah kambing yang dia punya 40 sampai 120 ekor, al-wajibu fihi, adapun yang wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya itu syatun, hanya 1 ekor. Kama taqaddama fil ibil ya. Sama seperti ketika dia punya unta tuh kemarin, 1 dong, syatun, 1 ekor kambing. Jadi kalau 40 sampai 120 rentannya itu dia hanya ngeluarin 1 ekor kambingnya doang. 40. Berarti kalau 50 gimana? 1, 60, 70, pokoknya rentannya antara 40 sampai 120. Kalau dia kepemilikannya misalkan 115 ekor kambing dia punya tuh, ya 1 tetap. 120 bagaimana? Tetap 120 masih apa? 1 juga. Tapi kalau udah 121 beda lagi, karena 121 sampai 200 ekor itu kewajiban zakatnya adalah syatani. Kewajiban zakatnya adalah 2 ekor. Syatun itu 1 ekor, syatani 2 ekor kambing itu. Nah sekarang ini kan jadi pertanyaan lagi, gonam. Gonam itu kambing. Kambing yang bagaimana? Gitu ya. Kita kan ada punya, kan apa yang kita tahu, ada domba, ada kambing Jawa gitu ya, ada entawa, ada ya. Tapi kalau itu masuk dalam kategori gonam, ya itu ada kewajiban untuk zakat. Ya walaupun yang kita kenal kambing itu beda-beda ya, ada domba, lalu ada kambing Jawa, ada entawa, ada apa lagi, banyak dah kambing-kambing itu. Tapi dalam kategorinya masih apa? Gonam juga dia. Itu maka ada kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi rentan 40 120 1 ekor, 121 sampai 200 itu 2 ekor. Lalu 201 sampai 399 itu thalathu syiatin. Itu jadi 3 ekor kambing gitu ya. Kalau 201 sampai 399 kan banyak banget ya, 201 kan banyak, tapi yang dikeluarin cuma 3 tuh. Itu pun ada apanya? Termasuk syaratnya haul. Haul berarti kepemilikan selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan dia punya kambing kira-kira 201 ekor atau 200
50 ekor dah dia punya. Jadi kalau ketemu haulnya kan dia punya kewajiban untuk ngeluarin 3 ekor. Tapi ketika dia punya 250, belum ketemu haulnya, itu kambing pada apa? Pada mati misalkan, atau pada hilang. Sehingga yang dia punya itu sekarang timbang berapa? 200. Ya tetap dia apa? Hanya punya kewajiban untuk mengeluarkan itu hanya 2 ekor saja gitu. Karena dia nggak ketemu apanya? Nggak ketemu haulnya. Kepemilikannya nggak cukup waktu sampai 1 tahun gitu. Adapun 400 ya. Ketika dia punya kambing 400 itu arba'u syiahin. Jadi kalau dia sampai kepada rentan 400 ekor, genep 400 ekor, kepemilikannya cukup haulnya, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya itu adalah 4 ekor. 400 tuh, 400 timbang 4 kan gitu. 400 timbang 4 itu luar biasa itu. Yang diminta padahal timbang 4 doang dari 400 itu. Tapi banyak juga gitu dalam riwayat yang kagak mau bayar zakat, enggan untuk membayar zakat gitu ya. Jadi zaman Khalifah Abu Bakar itu banyak juga kan. Ya, banyak riwayat itu yang kagak pada mau bayar zakat ya, yang pada tidak mau menjalankan syariat, pada munafik dengan syariat, itu banyak terjadi gitu. Ya, misalnya kalau bicara logikanya 400 diambil berapa? 4. Kira-kira kan yang berkurang apa? Banyak apa dikit? Dikit. Kecuali 400 diambil 50 dah masih banyak juga. Atau diambil 100 masih banyak. Ini 400 diambil 4. Itu. Mazada 'ala dzalika fi kulli mi'atin syatun. Adapun yang melebihi daripada itu, melebihi daripada 400 nih. Berarti kalau dia punya 400, 4 ekor, berarti kalau melebihi daripada 400 ketika bertambahnya fi kulli mi'atin, di setiap penambahannya itu 100, misalnya 500. Berarti berapa? 5 gitu. Atau kalau 600 berarti apa? 6, 700, 7 kan begitu. Jadi fi kulli mi'atin ma zada 'ala dzalika fi kulli mi'atin syatun, maka apa-apa yang bertambah dari yang demikian itu, arti dalam bilangan yang bertambah setiap kelipatan 100-nya dari yang 400 tadi, maka setiap kelipatan 100 itu nambah 1. Jadi kalau 400 4, kalau 500 5, terus saya nambah. Semakin banyak ya, kewajiban zakat yang dikeluarkan juga akan terus bertambah. Itu ya. Tsaniyan az-zaru' wath-thamar al-mu'asysyarat. Adapun yang kedua yang wajib dizakati adalah tanam-tanaman dan buah-buahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.